Ready to become a man, blood. Suatu pagi, seorang pria tua terbangun setelah mendengar dari radio berita mengenai aksi kriminal yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Pria ini bernama Harry dan merupakan seorang veteran marinir kerajaan Inggris yang pernah terlibat dalam konflik Irlandia Utara. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah susun yang sangat sederhana, di mana aksi kriminal bersenjata dan transaksi narkoba sudah menjadi pemandangan biasa. Harry tidak mampu memilih tempat tinggal yang lebih baik karena hanya bertahan hidup dari gaji pensiunnya. Setiap pagi Harry pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang istri yang sudah dalam kondisi tidak dapat memberikan respon apa-apa. Setelah itu Harry biasanya menghabiskan waktu di sebuah bar milik seorang pria bernama Sid untuk sekedar minum dan bermain catur bersama seorang teman lama bernama Leonard. Saat itu Leonard menyaksikan dua orang preman yang melakukan transaksi narkoba secara terang-terangan, bahkan di hadapan Sid. Leonard memperingatkan Harry agar menghindari Sid, karena menurut sepengetahuannya, Sid terlibat dalam penjualan barang haram, senjata, dan gadis di bawah umur. Tetapi Harry meminta Leonard mengecilkan suaranya, karena terdengar oleh preman itu. Pada malam hari dari jendela rumah susunya, Harry melihat sekelompok preman yang tengah mencuri barang dari dalam mobil milik tetangganya. Begitu alarm berbunyi, sang pemilik mobil pun keluar untuk mengusir mereka. Naas para preman justru menghajarnya hingga tidak berdaya. Kendati begitu, Harry hanya berdiam diri karena tidak ingin terlibat masalah apa-apa. Di tengah malam, Harry mendapat telepon dari rumah sakit perihal kondisi istrinya yang semakin memburuk. Oleh karena itu Harry buru-buru pergi walaupun kondisi sedang hujan. Ia juga terpaksa memilih jalan memutar guna menghindari para preman yang menguasai terowongan penyeberangan bagi pejalan kaki. Alhasil setibanya di rumah sakit, Harry sontak begitu terpukul mendapati ranjang istrinya yang telah kosong. Beberapa hari setelah pemakaman, Harry masih belum bisa melepaskan kepergian sang istri, terlebih karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Selang beberapa saat Leonard datang untuk mengajaknya pergi ke bar. Di bar ini Leonard berusaha menghibur sahabatnya tersebut dengan mengobrol sembari bermain catur. Harry mengungkapkan bahwa setelah bertemu dengan sang istri, dia bersumpah untuk menjauh dari masalah dan menjalani sisa harinya dengan damai. Saat keduanya berada di toilet, Leonard mengungkapkan rasa takutnya karena mendadak menjadi sasaran para preman. Leonard juga menunjukkan sebuah bayonet tua yang ia siapkan untuk menyerang preman-preman tersebut. Melihat ini, Harry berusaha menenangkan sahabatnya dan mengajak dia ke kantor polisi. Hanya saja Leonard mengaku sudah melaporkan hal itu, tetapi polisi tidak bertindak. Pada malam hari teror terhadap Leonard kembali terjadi, di mana setumpuk sampah dibakar tepat di bagian dalam pintu rumah susunnya. Asap yang menyebar tak ayal membangunkan Leonard dari tidurnya, jadi dengan cepat ia memadamkan api dan segera keluar. Lantas keesokan hari, dua orang detektif bernama Frampton dan Hickok berkunjung ke rumah susun Harry. Mereka memberitahu kalau Leonard ditemukan tewas di terowongan penyeberangan bagi pejalan kaki, namun investigasi untuk mencari pelaku masih berlangsung. Mendengar kabar itu, tentu saja Harry semakin terpukul mendapati dirinya kehilangan sahabat terakhir dalam hidupnya. Harry bahkan diliputi penyesalan mendalam atas ketidakmampuannya untuk melindungi sahabatnya tersebut. Setelah kunjungan itu, Frampton dan Hickok bersama sejumlah polisi mendatangi kediaman seorang pemuda bernama Noel yang diduga terkait dengan pembunuhan Leonard. Sebelum dibawa pergi, Noel meminta ibunya menghubungi sang paman agar mengeluarkannya dari penjara. Ketika Noel digiring ke dalam mobil tahanan, tampak para tetangga yang mencemoohnya karena selama ini jenuh dengan kelakuan Noel. Di ruang interogasi, Noel dan tiga orang temannya yang bernama Carl, Mark, dan Dean dimintai keterangan dalam waktu yang berbeda dengan didampingi oleh seorang pengacara yang disewa oleh paman Noel. Keempat preman tersebut diduga terlibat dalam pembunuhan Leonard karena selama ini selalu menghabiskan waktu di terowongan penyeberangan bagi pejalan kaki dan membuat gaduh lingkungan mereka. Namun dengan adanya pengacara, keempat preman ini memberikan jawaban yang sama, bahkan seringkali melecehkan Frampton dan Hickok. Dikarenakan tidak ada cukup bukti, akhirnya preman-preman itu pun dilepaskan.
Pada malam hari, Harry yang merasa hancur mencoba untuk menenggelamkan kesedihannya dengan kobam di bar. Saat membayar minuman, Harry tidak menyadari Dean tengah mengawasinya. Dalam perjalanan pulang, Harry melintasi jalur tepi sungai. Lalu dari remangnya lampu, tiba-tiba Dean yang merupakan pecandu ini mencoba untuk memaksa Harry menyerahkan uangnya dengan menodongkan sebilah pisau. Dalam kondisi syok sekaligus kobam, Harry awalnya hanya diam saja, tetapi begitu Dean menyerang tanpa diduga. Menyadari Dean tewas tertikam senjatanya sendiri, dengan buru-buru Harry meninggalkan tempat itu karena sebenarnya dia juga tidak berniat melakukan itu. Ketika sampai di rumah susun, Harry segera membuang pakaian yang ia kenakan guna menghilangkan bukti. Keesokan pagi, Harry kembali mendapat kunjungan dari Frampton. Di dalam, Frampton memperhatikan foto lama yang mengungkapkan bahwa Harry adalah mantan perwira tinggi marinir. Frampton kemudian menanyakan tentang masa lalu Leonard karena mereka menemukan bayonet angkatan darat antik yang digunakan untuk menghabisinya. Hanya saja terdapat sidik jari dan serat jaket milik Leonard di bayonet tersebut, jadi menduga bayonet itu adalah milik Leonard sendiri. Harry menjelaskan bahwa Leonard tidak pernah menjadi anggota militer dan bayonet itu bukanlah pemberiannya. Namun ia mengaku Leonard pernah menunjukkan bayonet tersebut di hari kematiannya. Harry menekankan bahwa Leonard merasa terancam oleh para preman sehingga menggunakannya untuk membela diri karena polisi tidak melakukan apa-apa. Sayang, Frampton menjelaskan, bayonet itu membuat pengadilan berpendapat bahwa para preman bertindak untuk membela diri sehingga dianggap melakukan pembunuhan tidak disengaja. Frampton juga meminta Harry mempersiapkan diri untuk kemungkinan hasil terburuk dari persidangan. Mendengarnya, Harry menjadi marah dan mempersilahkan Frampton pergi. Sekepergian Frampton, Harry membuka sebuah kotak yang berisi barang kenangan bersama mendiang istrinya dan mengambil sebuah sangkur. Ia lalu pergi untuk menyelidiki bekas rumah susun Leonard yang sekarang telah dirusak oleh para preman. Dari jendela rumah susun tersebut, Harry memperhatikan sekelompok preman yang berkumpul dan bertransaksi di terowongan serta mengganggu sepasang kekasih yang akan menyeberang. Dendam yang membara atas kematian sahabatnya dan rasa kesal menyaksikan tindakan mereka akhirnya memaksa Harry untuk membuntuti seorang preman di malam hari. Harry lantas mengetuk pintu rumah yang dimasuki preman itu dan mengaku ingin berbisnis. Begitu berada di dalam, dia langsung disambut oleh todongan senjata salah satu preman, tetapi segera dihentikan oleh rekannya. Harry mengaku ingin membeli senjata untuk menembak merpati yang ada di atap rumahnya. Alhasil Harry dibawa melewati sebuah ruangan yang dipenuhi tanaman haram sebelum memasuki ruangan lain yang berisi seorang gadis yang tampak terkapar akibat dicekoki secara paksa dengan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian menunjukkan sejumlah senjata yang sudah terisi peluru kepada Harry. Dan ketika mereka lengah secara mengejutkan, setelah dengan gesit menghabisi kedua preman tersebut, Harry segera memasukkan wanita tadi ke jeep, lalu membakar tempat itu dan membawa wanita tersebut ke rumah sakit. Sampai di depan rumah sakit, Harry pun memasukkan sebagian uang yang dia ambil dari tas sang preman ke baju wanita itu. Kemudian menekan klakson untuk menarik perhatian petugas medis dan bergegas kabur. Keesokan hari di kantor polisi, Frampton dipanggil oleh sang komandan yang memintanya untuk menunda penyelidikan kasus kematian Leonard karena mereka mendapat kasus yang lebih besar, yaitu kematian 2 orang gembong narkoba yang diduga akibat perkelahian antar geng. Frampton juga diminta ke rumah sakit untuk menyelidiki wanita yang selamat dari kejadian tersebut. Pada waktu yang sama, Harry mengunjungi sebuah gereja dan memasukkan sisa uang dari tas ke kotak sumbangan. Sementara itu Frampton dan Hickok tiba di rumah sakit. Frampton merasa heran mengapa pelaku pembunuhan kedua gembong narkoba itu justru membiarkan seorang saksi hidup dan mengantarnya ke rumah sakit, bahkan memberikan ribuan pound kepadanya. Di malam hari dari bekas rumah susun Leonard, Harry kembali mengawasi aktivitas para preman di terowongan. Kala itu dia melihat seorang importir heroin bernama Troy yang menagih hutang kepada Noel dan mengajak Mark pergi.
Ketika Troy sedang bersama Mark di sebuah tempat sepi, tiba-tiba rupanya dari kejauhan Harry menghabisi Troy dan membawa Mark ke bekas rumah susun Leonard. Di sini Harry memaksanya untuk menceritakan bagaimana mereka menghabisi Leonard. Mark awalnya tidak mau menceritakan apa-apa, tetapi setelah mendapatkan penyiksaan, Mark akhirnya mengungkapkan bahwa pada malam kejadian, Leonard mendatangi mereka dengan sebuah bayonet. Menurutnya mereka berusaha meminta Leonard pergi, namun dia menolak sehingga mereka terpaksa membela diri. Sayang Harry tidak percaya dengan kisah itu dan mengancam akan menghabisi Mark. Akibat hal ini, Mark menunjukkan video rekaman kejadian itu kepada Harry. Kejadian tersebut ternyata sangat mengerikan, di mana mereka bahkan masih melakukan tindakan tidak sopan terhadap Leonard yang sudah mati. Mark memberitahu bahwa orang yang menikam Leonard adalah Noel. Marah dengan kenyataan ini, maka Harry memaksanya berjalan ke terowongan dengan tangan dan kaki yang diikat, serta leher yang dia rantai. Melihat itu, Noel dan Carl yang kebetulan berada di sana menjadi waspada, namun dari kegelapan tanpa diduga. Carl yang terkena tembakan sempat menarik pelatuk yang justru mengenai Mark. Melihat kedua temannya tewas, sontak Noel bergegas kabur. Harry berusaha mengejarnya, sayang dia akhirnya tersungkur ke tanah akibat fisik yang sudah rentah. Lantas sebelum kehilangan kesadaran, Harry segera membuang senjata apinya ke sungai. Keesokan hari, Harry siuman dan mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit bersama Hickok dan Frampton. Saat mereka mencoba mengajukan pertanyaan, seorang perawat datang dan memberitahu bahwa Harry menderita kerusakan paru-paru sehingga belum cukup sehat untuk menjawab pertanyaan apapun. Hanya saja Frampton mencium bau bubuk mesiu di jaket Harry sehingga merasa curiga Harry terlibat dalam kasus penembakan di terowongan. Saat kembali ke kantor, Frampton mencoba menjelaskan kecurigaannya terhadap Harry. Dia berteori, pertama Carl dan Mark yang ditemukan tewas tertembak di terowongan pernah diinterogasi atas kasus pembunuhan terhadap Leonard. Dan yang kedua, Dean yang sebelumnya juga ditemukan tewas akibat ditikam pernah diinterogasi untuk kasus yang sama. Sedangkan teori ketiga, Harry adalah sahabat Leonard, jadi bukan kebetulan Harry ditemukan di sana. Tetapi komandan menjelaskan bahwa di malam kematian Carl dan Mark, Troy juga ditemukan tewas tertembak di mobilnya. Berdasarkan informasi, Troy adalah pemasok heroin untuk dua orang bandar yang sebelumnya ditemukan tewas di rumah terbakar, sedangkan Carl, Mark, dan Dean hanyalah pemakai. Jadi menurutnya, kematian sang importir, dua orang bandar, serta ketiga pemakai itu tidak berhubungan dengan kematian Leonard. Di sisi lain, Harry yang mengalami sakit paru-paru tidak mungkin mampu melakukan pembunuhan terhadap 6 orang itu. Padahal apa yang disimpulkan oleh sang komandan 100% salah. Parahnya lagi, komandan juga memindahkan Frampton ke divisi pencurian. Komandan kemudian memimpin penggerebekan ke rumah susun para pecandu, tetapi mendapat perlawanan sengit, sehingga kerusuhan yang disertai lemparan botol pun terjadi. Sementara di rumah sakit, Harry akhirnya siuman. Kendati belum pulih, Harry melepaskan semua selang di tubuhnya dan dengan cepat meninggalkan rumah sakit serta mengabaikan seorang perawat yang mencoba mencegahnya. Selang beberapa saat di kantor polisi, Frampton memberitahu Hickok kabar mengenai kepergian Harry dari rumah sakit tanpa izin. Jadi menyimpulkan bahwa Harry kemungkinan besar akan mengejar Noel. Untuk itu dia mengajak Hickok ke sana. Begitu memasuki kawasan rumah susun, mereka mendapati kerusuhan yang masih berlangsung bahkan semakin meningkat. Dan sejurus kemudian, setelah menabrak mobil Frampton dan Hickok, para preman bergegas kabur. Malang kecelakaan itu menyebabkan Hickok terluka parah. Beruntung Harry tiba di waktu yang tepat dan membawa mereka ke bar milik Sid. Harry lalu meminta Sid segera menghubungi ambulans. Pada momen ini Frampton melihat senjata api di balik jaket Harry sehingga membenarkan kecurigaannya. Frampton mencoba memperingatkan bahwa jika Harry menghabisi Noel, maka Sid juga akan menghabisinya. Mendengar ini tentu saja Harry sangat tersentak karena sebelumnya tidak mengetahui Sid adalah paman Noel.
Alhasil dia segera mendatangi Sid dan memintanya memberitahu di mana Noel berada. Oleh sebab itu Sid memanggil Noel keluar dari tempatnya bersembunyi. Di sini Sid menyangkal Noel terlibat dalam pembunuhan Leonard. Hanya saja Harry langsung menunjukkan video rekaman kejadian itu kepadanya. Melihat isi rekaman, Sid pun mengaku bersalah telah membela Noel, tetapi ia tidak bisa membiarkan Harry menembak sang keponakan. Bersamaan dengan itu penyakit Harry kembali kambuh, sehingga Sid membujuknya untuk menyerahkan senjata, namun tanpa diduga. Rupanya Sid hanya berpura-pura khawatir agar dapat merebut senjata Harry. Mendengar keributan itu, Frampton segera meminta bantuan. Naas Noel datang menghajarnya. Setelah mengumpulkan mereka, Sid memarahi Noel karena merekam pembunuhan itu. Sid kemudian berencana untuk menghabisi ketiganya dan membuang tubuh mereka ke jalan, karena dengan begitu mereka akan dianggap sebagai korban kerusuhan. Untuk melakukan rencananya, Sid memulai dengan membekap Hickok yang terluka parah hingga berakhir. Noel mencoba melakukan hal serupa pada Frampton, tetapi tanpa disadari, Harry yang siuman mengambil senjata dari kaos kakinya dan langsung menghabisi Noel. Sayang Sid segera membalas tembakan yang mengenai bahu Harry. Manakala Sid hendak menghabisi Harry, bersamaan dengan itu pula 2 titik laser mengarah ke dadanya, dan tak lama setelah itu Sid akhirnya terjungkal akibat timah panas penembak jitu yang disiapkan setelah polisi merespon panggilan Frampton. Setelah kejadian itu, komandan mengadakan konferensi pers untuk menyatakan bahwa polisi berhasil memberantas sindikat narkoba yang menguasai wilayah rumah susun. Ia mengumumkan kalau Frampton dan almarhum Hickok mendapat medali atas keberanian mereka. Tetapi komandan menyangkal rumor yang menyatakan bahwa seorang veteran perwira angkatan laut bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan main hakim sendiri di sana. Selang beberapa waktu, Harry berjalan santai menuju terowongan pejalan kaki yang sekarang dicat ulang dan aman untuk dilalui. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.